Pemirsa, kasus tewasnya seorang guru SD yang jasadnya ditemukan di hutan Jati, Brebes, Jawa Tengah akhirnya terkuak. Pria yang juga bekerja sebagai pengemudi taksi daring itu dirampok dan dibunuh oleh perampok yang berpura-pura jadi penumpangnya. Tindak kejahatan dalam lingkup transportasi online kian marak dengan beragam modus. Hal ini patut menjadi kewaspadaan kedua belah pihak, baik penumpang maupun pengemudinya. Adanya transaksi di luar sistem aplikasi berpotensi menjadi celah yang disalahgunakan. Ya, tewasnya pengemudi taksi daring yang sekaligus berprofesi sebagai seorang guru di Brebes, Jawa Tengah membuka mata bahwa jangan pernah mau menerima tawaran apapun di luar ketentuan. Jenazahnya pertama kali didapati oleh warga yang hendak mencari rumput. Petugas yang mendapat laporan lantas menuju TKP untuk mengidentifikasi jenazah. Korban dikenali sebagai pria 46 tahun asal Kabupaten Tegal. Hasil otopsi menguak terdapat luka bekas benda tumpul di tubuh korban yang diduga akibat tindak kekerasan. Untuk kondisi korban sendiri itu memang terdapat luka memar di bagian kepala dan luka lecet di bagian tangan. Kematian guru kelas 2 sekolah dasar itu tak ayal menorehkan duka mendalam bagi sesama tenaga pendidik di tempatnya bekerja. Di mata rekannya, korban dikenal sebagai sosok guru yang ramah dan disukai para murid. Baik sekali, setiap hari berangkat, rajin, tidak pernah izin. Kalaupun sakit juga pasti izinlah sesuai dengan peraturan. Terus mengajar sesuai dengan kompetensinya. Ya cukup baik, ramah, dan sering komunikasi juga sih Pak. Sungguh betapa sadis kekejian yang dialami korban. Setelah nyawanya hilang, ponsel serta mobil yang dipakai untuk mencari nafkah ikut raib dibawa kabur pelaku kriminal. Setelah menelusuri transaksi pada aplikasi korban, polisi akhirnya mengidentifikasi satu pria yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka utama. Pria 37 tahun itu diringkus saat bersembunyi di sebuah rumah indekos masih di wilayah Brebes. Untuk melancarkan aksinya, tersangka saat itu berpura-pura menjadi penumpang taksi daring. Dirinya sengaja melakukan 2 kali perjalanan, namun pada perjalanan lanjutan itulah ia meminta korban tak menggunakan aplikasi. Setelah itu terjadi kesepakatan untuk menuju lokasi yang baru, tetapi pada saat tawar-menawar harga, inilah kesempatan yang dilakukan oleh tersangka ya, untuk melakukan aksinya, yaitu berusaha menguasai barang-barang milik korban, termasuk kendaraan atau mobil yang dikendarai oleh korban. Ya, tersangka awalnya memesan jasa taksi daring dengan menyasar targetnya secara acak. Setelah menempuh perjalanan dengan korban menuju Desa Kamal, tersangka kembali minta diantarkan menuju Brebes tanpa menggunakan aplikasi, hanya sebatas kesepakatan saja. Di perjalanan itulah korban diberi kopi yang dicampur obat agar lemas namun tak berhasil. Tersangka lalu berupaya menganiaya korban menggunakan handuk hingga tewas. Sebelum melarikan diri dengan membawa mobil hasil rampasan, tersangka membuang jasad sopir taksi daring itu ke tengah hutan. Terungkapnya temuan mayat di sana lantaran pada malam itu ada saksi yang melihat kendaraan masuk ke wilayah perhutani. Setelah dicek keesokan harinya oleh pencari rumput, benar saja terdapat sesosok tubuh pria tergeletak. Setelah berhasil menggasak mobil korban, kendaraan tersebut ia gadai senilai 20 juta rupiah kepada penadah. Uangnya lantas ia gunakan untuk bersenang-senang. Dalam pengembangan, polisi juga telah mengamankan 2 tersangka lain yang berperan sebagai penadah mobil hasil kejahatan. Atas perbuatannya, tersangka kini dijerat hukuman 20 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan.